Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia Gomudik Update bersama saya Diana Valencia. Gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama pada sore hari tadi terpantau padat menuju arah Jakarta. Rekayasa lalu lintas kontraflow yang semula diberlakukan menuju Palimanan saat ini telah dihentikan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah terhubung bersama kami reporter CNN Indonesia Bintang Fatan di gerbang tol Cikatama. Dan demikian Gomudik Update pada kali ini. Informasi terkini arus mudik Lebaran 2026 akan kembali hadir pada pukul 8 malam nanti. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Perjalanan mudik Lebaran turun dalam 3 tahun terakhir. Apakah karena lemahnya daya beli masyarakat atau ada faktor lain? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Kita akan suasana di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Sudah terhubung bersama kami Brigadir Susan Yoku, anggota NTMC Polri. Selamat malam Brigadir Susan. Brigadir Susan, bagaimana Lebaran hari kedua di Braga? Apakah situasi arus lalu lintas di sana semakin padat atau ramai lancar? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Diana dan selamat malam pemirsa. Susan, Braga sudah mulai padat sehingga sudah ada rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan. Mungkin bisa dicek di media sosial NTMC. Terima kasih atas laporan terkini Anda, Brigadir Susan. Selamat malam. Informasi lainnya, hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di Garut, Jawa Barat mulai padat. Selain aktivitas silaturahmi, masyarakat mengunjungi lokasi wisata. Sementara itu, kepadatan arus balik dari Banyumas menuju Jakarta mulai terjadi sejak Minggu. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah titik, terutama di persimpangan SPBU serta dibukanya objek wisata. Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, mengimbau para pemudik untuk tidak melakukan perjalanan balik pada Selasa 24 Maret 2026 untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan dan diperkirakan pada hari itu merupakan puncak arus balik. Hingga Minggu siang, jalur mudik selatan Cileunyi hingga Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih dipadati oleh pemudik yang hendak pulang kampung halaman di wilayah Garut dan Tasikmalaya. Memasuki hari kedua Lebaran, TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu siang ramai didatangi peziarah. Warga memilih hari kedua untuk berziarah usai bersilaturahmi dengan keluarga pada hari pertama Lebaran. Di saat umat muslim merayakan hari kedua Idul Fitri, ratusan rumah di permukiman Kampung Bakasar justru terendam banjir dengan ketinggian 80 cm merendam permukiman di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir yang datang pada Minggu pagi ini membuat aktivitas warga terganggu. Keinformasi lainnya, tim Jihandak Polda Jatim memusnahkan ratusan petasan siap ledak serta puluhan kilogram bahan peledak hasil operasi cipta kondisi Hari Raya Idul Fitri. Ironisnya, pelaku mayoritas merupakan anak-anak di bawah umur yang masih pelajar SD hingga SMP. Di Kota Probolinggo ada pusat oleh-oleh legendaris yang dulu ramai dan kini pusat oleh-oleh ini tidak. Di Kota Probolinggo ada pusat oleh-oleh legendaris yang selalu menjadi tujuan para pemudik. Namun kini pusat oleh-oleh ini tidak seramai dulu. Adanya jalan tol hingga munculnya pusat oleh-oleh modern diduga membuat omset pedagang di sini turun drastis. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik Lebaran 2026 berkisar 143,9 juta orang. Itu artinya pemudik pada tahun ini turun 6,9% dari realisasi pemudik pada tahun lalu yang mencapai 154,9 juta orang. Padahal secara historis angka pemudik dari tahun ke tahun selalu naik kecuali saat pandemi COVID-19 2020 dan 2021. Lalu apa penyebabnya? Kita akan ulas dari kacamata redaksi kami bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa usai menjalankan sholat Id pada Sabtu menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional selama Ramadan pada tahun ini tetap terjaga di kisaran 5,6 hingga 5,7%.
Beralih ke informasi lainnya, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Harefa, berkunjung ke rutan KPK Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Sylvia membawa sayur dan ketupat untuk suaminya. Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama Yakut Kholil Koumas diduga tidak berada di rutan sejak Kamis malam. Informasi ini disampaikan oleh salah satu pihak keluarga tahanan saat momen kunjungan Lebaran. Sementara itu pihak KPK membenarkan adanya perubahan status penahanan terhadap Yakut Kholil Koumas. Menurut keterangan tertulis, KPK menyebut penyidik telah melakukan pengalihan jenis penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah. Informasi selanjutnya, perang petasan kembali terjadi usai sholat Idul Fitri di pusat kota Pasuruan, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 3 anak di bawah umur yang kedapatan membawa 1 tas kresek berisi petasan berbagai ukuran dengan berat 5 kg. Di tempat lainnya, tim Lab 4 Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP di lokasi ledakan petasan di Pekalongan. Dari 7 korban, 3 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu lebih dari 30 rumah warga terbakar pada hari kedua Lebaran pada Minggu dini hari di Kabupaten Sumbawa. Seorang petugas pemadam kebakaran meninggal dunia dalam upaya pemadaman si jago merah. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Halo, selamat malam. Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Diana Valencia. Hingga Minggu malam, arus lalu lintas di Jalan Tol Cipali terus meningkat. Arus kendaraan ke arah Jakarta atau arus balik juga sudah mulai terasa. Dan di hari kedua Idul Fitri ini kita akan pantau lokasi yang biasanya ramai oleh warga dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Majalengka, Jawa Barat. Dan demikian Gomudik Update kali ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dalam segmen City to City kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri sisi lain kota Surabaya. Bukan hanya kota pahlawan tapi juga kota dengan warisan sejarah yang masih terjaga. Bersama Albi Pratama dan juga Mikaira Amar, City to City akan menjelajahi kawasan kota lama Surabaya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Memasuki hari kedua Lebaran, TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat pada Minggu siang ramai didatangi peziarah. Warga memilih hari kedua untuk berziarah usai bersilaturahmi dengan keluarga pada hari pertama Lebaran. Pulang ke kampung halaman pada hari raya Lebaran sudah jadi tradisi sejak lama. Untuk bersilaturahmi ke sanak famili dibutuhkan kendaraan yang prima agar tidak ada kendala di perjalanan. Di jalur mudik tol Cikampek dan sejumlah ruas jalan lainnya kini tersedia layanan posko siaga Auto 2000 yang beroperasi 24 jam sekaligus jadi tempat istirahat yang auto bikin nyaman. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Perang Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat turut berdampak pada Hizbullah sekutu Iran. Hal ini menyebabkan kawasan Beirut, Lebanon turut serta jadi sasaran rudal Israel. Warga yang mengungsi di tenda harus berjuang di tengah cuaca buruk. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.